Sejak dimulainya tahun ajaran baru di sekolah, kualitas pendidikan di Indonesia mengalami berbagai tantangan dan kemajuan. Tenaga pendidik di sekolah tersebut terdiri atas 18 guru honorer dan seorang pegawai negeri sipil. Adapun jumlah siswa, 75 orang. Upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan ternyata masih terdapat sarana prasarana belajar di Indonesia yang kondisinya memprihatinkan. Di Karawang, sebuah bangunan sekolah dasar, dinding serta atapnya rapuh dan berlubang. Kondisi ini diperparah dengan minimnya tenaga pengajar dan fasilitas belajar jauh dari kelayakan. Informasi lainnya, saudara, di tengah kemajuan pendidikan dan teknologi, masih ada sekolah di pedalaman Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur yang bangunannya tak layak sebagai tempat belajar. Nah, sementara itu di informasi selanjutnya tentang infrastruktur, kita ketahui bahwa minimnya infrastruktur ini tidak menyurutkan semangat siswa untuk menuntut ilmu. Tidak hanya bangunan sekolah yang rusak, puluhan bahkan ratusan anak usia sekolah harus melawan maut saat menyeberangi dan melewati jembatan yang nyaris roboh. Bahkan pemandangan itu sudah terjadi di Kecamatan Kasui, Kabupaten Waikanan, Bandar Lampung sejak 3 tahun lalu. Bicara mengenai kesenjangan pendidikan masih menjadi tantangan utama kita. Apalagi bila dibandingkan kualitas pendidikan yang ada di perkotaan dan pedesaan. Di daerah desa atau pulau-pulau terpencil, aksesibilitas dan sarana pendidikan masih belum memadai. Belum lagi kesenjangan secara sosial ekonomi bagi anak-anak miskin dan minoritas sulit untuk mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas. Dengan kondisi demikian, saya memimpikan menjadi salah satu aktor yang berperan aktif dalam menakodai pendidikan di Indonesia. Dan peran yang signifikan adalah dengan menjadi Menteri Pendidikan di Indonesia. Tentunya memiliki tanggung jawab yang besar dan penuh tantangan. Peran ini tidak hanya mencakup pengelolaan sistem pendidikan nasional, tapi juga melibatkan kebijakan, inovasi, dan transformasi agar pendidikan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Adapun beberapa aspek yang dipertimbangkan dan menjadi prospek kedepannya adalah 5 poin utama. Poin pertama, meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dengan program-program yang mendukung inklusi, pengentasan kemiskinan, dan penurunan kesenjangan pendidikan harus menjadi prioritas. Adapun poin kedua, inovasi pendidikan. Saya akan mendukung penggunaan teknologi dalam pembelajaran, memperkuat program-program STEM, Sains, Teknologi, Engineering, and Matematik, serta mendukung model pembelajaran yang adaptif dan kolaboratif. Poin ketiga, penyederhanaan birokrasi pendidikan. Dengan mengurangi beban birokrasi dalam sistem pendidikan, dapat membuka ruang lebih banyak untuk inovasi dan pembaruan. Saya akan membangun bekerjasama dengan stakeholder terkait untuk menyusun kebijakan yang efisien, mengurangi regulasi yang membebani, dan meningkatkan tata kelola pendidikan.
Poin keempat, penguatan pendidikan karakter. Tentunya, selain pengetahuan akademis, pendidikan karakter menjadi hal yang krusial. Saya akan mengintegrasikan nilai-nilai moral, etika, dan kepemimpinan dalam kurikulum, menciptakan lingkungan pendidikan yang membentuk karakter positif bagi siswa. Dan yang terakhir, pemberdayaan guru dan tenaga pendidik. Saya akan menciptakan program pelatihan berkualitas tinggi, memastikan kesejahteraan guru, dan meningkatkan sistem pengakuan dan penghargaan bagi guru yang berprestasi.